Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswazihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bermuwajahah melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita setiap minggu, yaitu pengajian, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan dalam hal melaksanakan ibadah, tentunya kita semua nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 golongan, 5 manusia yang mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. 5 golongan ini ketika melaksanakan pekerjaan amal soleh, maka mendapatkan pahala yang tiada tara. Dan ini luar biasa. Ini nanti kita termasuk golongan yang nomor berapa? Ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 manusia yang mendapatkan pahala yang tiada tara. Yang pertama adalah al-maridu dhaifullah, yaitu orang yang sakit, Pak. Ya. Orang yang sakit yang bagaimana? Yang sakitnya penuh kesabaran. Hakikatnya sakit itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sakit. Karena sakit adalah dhaifullahi madama fi maradihi rufi'a lahu kulla yaumin amalu sab'ina syahidan. Orang yang sakit itu lil ibarat dhaifullah, tamunya Allah, Pak. Bapak diberikan kurang sehat badan, Bapak diberikan sakit, itu hakikatnya adalah dhaifullah, tamunya Allah. Jangan aral, Pak, kalau diberi sakit. Madama fi maradihi, yang pahalanya selama sakitnya ia penuh kesabaran, menjalani dengan penuh kesabaran dan ketawakalan, maka yarfa'u lahu kulla yaumin amalu sab'ina syahidan. Setiap sakit yang Allah berikan, maka amal Bapak setiap hari itu diangkat oleh Allah sab'ina syahidan, seperti orang yang mati syahid. 70 orang mati syahid setiap hari. Halal, Pak. Bapak sakit, sabar, penuh tawakal. Setiap sakit itu Allah tulis amal Bapak itu sama dengan 70 orang yang mati syahid setiap hari, Pak. Makanya berdoa mudah-mudahan sakit, mudah-mudahan sakit. Kan ada orang itu, Pak, ketika sakit, semakin sakit parah semakin giat ibadah. Ada tuh. Kalau lagi banyak kesusah, lagi gak enak badan, lagi banyak masalah, baru ingat musola, baru ingat masjid, baru ingat baca Quran, lagi banyak masalah. Nah, makanya kalau ada orang yang seperti itu, kita doakan mudah-mudahan selamanya seperti
itu sakit melulu, biar dekat kepada Allah. Kan hakikatnya dekat ke Allah itu dua, Pak. Ada yang memang anugerah yang Allah berikan itu melalui ya inilah istiqomah. Ada orang yang diberikan kedekatan Allah itu lewat musibah. Nah tadi orang kalau lagi banyak masalah, usaha ancur-ancuran, pabrik nggak karuan, rumah mau disita, dekat ke Allah, malam tahajud, minta kepada Allah, terus rajin ibadah, rajin ke masjid. Nah inilah cara Allah untuk mendekatkan diri kepada hambanya lewat musibah. Ada yang seperti itu. Makanya kalau ada orang seperti itu, dohir kita, Pak, dohir kita. Ada tetangga seperti tadi, maka doakan, ya Allah mudah-mudahan selamanya diberi sakit seperti itu, karena dekatnya dengan Allah. Jangan sampai orang yang memang diberikan nikmat oleh Allah lupa kepada Allah sehingga ia tidak pernah duduk di majelis taklim, ia tidak pernah berangkat ke musola, dan ini bahaya. Makanya Allah mendekatkan hamba itu lewat musibah. Hakikatnya itu musibah, syariatnya itu musibah, tapi kenyataannya adalah itu cara Allah mendapatkan anugerah melalui seperti itu, Pak. Kisah Nabi Ayub, para hadirin. Nabi Ayub, oleh masyarakat Nabi Ayub itu dipandang orang terhebat, orang paling kaya. Kambingnya ribuan, Pak, sapinya ribuan, ternaknya ribuan, rumahnya gagah mewah, ahli ibadah. Sehingga umat Kanjeng Nabi Ayub berkata, pantas Ayub ibadah, dia mah nggak ada pikiran, rumah mewah, anak-anak soleh, peternakan melimpah, apa sih yang kurang dari Ayub? Makanya nggak ada waktu untuk Kanjeng Nabi Ayub mengurus itu. Artinya udah nggak ada pikiran, semua ada kok, makanya fokus ibadah. Terus Kanjeng Nabi Ayub oleh Allah dijawab, Pak, lambat laun ingon-ingonnya hewan-hewan peliharaan Kanjeng Nabi Ayub mati semua, kambing mati, sapi mati, mati. Ini pembuktian. Tetap Kanjeng Nabi Ayub mendapatkan musibah seperti itu, tetap Allahu Akbar, sholat terus, sholat ibadah. Masyarakat ngomong lagi kepada Kanjeng Nabi Ayub, pantas Ayub mah walaupun kambing-kambingnya sudah mati, sudah tiada, tapi masih punya rumah yang gagah mewah, nggak ada pikiran, makanya ibadah. Lambat laun oleh Allah rumahnya dibakar, terbakar rumahnya, habis. Tetap Kanjeng Nabi Ayub istiqomah, Allahu Akbar, sholat, istiqomah ibadah. Pantas Ayub mah hebat ibadahnya, anak-anaknya soleh. Nah dijawab oleh Allah, anak-anaknya oleh Allah dimatikan semua, anak Kanjeng Nabi Ayub mati semua. Pantas Kanjeng Nabi Ayub mah ibadah kuat karena mempunyai tenaga yang kuat. Dijawab oleh Allah, Kanjeng Nabi Ayub mulai diberi penyakit kolera, Pak, penyakit bahasa kitanya budugan. Lambat laun habis. Tetap Kanjeng Nabi Ayub istiqomah, Allahu Akbar, ibadah. Maka dalam satu riwayat, penyakit Kanjeng Nabi Ayub itu banyak belatung di tubuhnya. Ketika akan sholat belatungnya ditaruh, sebagian riwayat. Habis sholat masukin lagi. Sabarnya Kanjeng Nabi Ayub. Sehingga masyarakat pada saat itu, pantas Ayub masih kuat ibadah walaupun banyak belatung. Kita mah gak kuat untuk menciumnya bau. Kanjeng Nabi Ayub diusir, Pak, diusir jauh, sekelas Nabi cobaannya, tapi tetap Kanjeng Nabi Ayub Allahu Akbar, istiqomah ibadah. Mulai pelambat laun istrinya meninggalkan Kanjeng Nabi Ayub, sampai dalam sebagian riwayat saking miskinnya Kanjeng Nabi Ayub, istrinya pun menjual rambutnya untuk makan sehari-hari, sebagian riwayat. Tetap Kanjeng Nabi Ayub ibadah, Allahu Akbar. Inilah kehebatan Kanjeng Nabi Ayub, diberi kesabaran oleh Allah dengan sakitnya yang luar biasa, tetap Kanjeng Nabi Ayub istiqomah ibadah.
Aduh, susah kita mah ya, diberi sakit nggak pernah sabar. Bahkan berjanji, ya Allah, andai kata aku sembuh, aku akan ibadah. Nah, pas sembuh, nggak ibadah, udah bohong berarti. Kalau Abah Sobandi Cisoka, Pak, Allahumarham, dia itu punya penyakit. Kalau sembuhnya itu ngajar ngaji. Tuh, Abah Subandi istiqomah ngajar santri. Ketika dia sakit, langsung ke majelis, buka kitab, sembuh. Kehebatan. Beda sama kita. Kita mah kalau lagi sakit malas ngaji, malas ke musola. Beda dengan Abah Subandi, pangkatnya beda. Ketika sakit, apapun penyakitnya, buka kitab, ngaji, sembuh. Kita mah buka kitab, lagi sakit, buka kitab, mampus. Payah. Ini beda pangkat dengan kita. Allahummarham ya Allah, Abah Haji Subandi. Ketika kita sakit, hadirin, sakitnya kita itu sabar dalam menjalani sakit, maka Allah setiap hari mengangkat amal kita dan menulis amal kita sab'ina syahidan, 70 orang yang mati syahid. Nah, hebatlah. Fa'in afahu mimmarodihi, ketika Allah menyembuhkan penyakit kita sembuh dari penyakit yang Allah berikan, maka kharaja min dunubihi kayaumi waladathu, maka dosa-dosa kita itu habis, dihapus oleh Allah laksana seperti kita keluar dari perut ibu, dilahirkan bersih, suci. Berarti sakit, makanya minta sakit Pak tuh. Ini luar biasa pahalanya nih. Fa'in qadha, andai kata Allah berkata lain, Allah berkehendak lain, Allah mewafatkan dari tadi sakit, orang ini sakit sabar tapi tidak disembuhkan, malah Allah wafatkan lewat sakit tersebut, maka dakhalal jannah, Allah masukkan surga. Nggak ada rugi sakit Pak, nggak ada rugi sakit, tapi dengan sakit yang penuh kesabaran. Kalau sakit aral mah atuh mendapatkan siksa Pak, mendapatkan siksa. Ini sakit penuh kesabaran. Aduh, satu nih, orang yang memang mendapatkan pahala yang luar biasa itu orang yang sakit dengan penuh kesabaran. Satu. Nah, yang kedua, kata Kanjeng Nabi, orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa itu adalah wal muadzinu huwa ajibun. Muadzin Pak, orang yang mengumandangkan adzan. Nah, orang yang selalu istiqomah mengumandangkan adzan, menyuarakan panggilan adzan, ini luar biasa pahalanya, karena muadzin hakikatnya huwa ajibullahi ta'ala, itu adalah pelayan yang menerima tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit tamu Allah, kalau muadzin adalah pelayan yang melayani tamu Allah. Yu'tihi bikulli adanin sawaba alfin nabiyyin, Allah memberikan kepada orang yang adzan muadzin sawaba alfin nabiyyin, itu dengan pahala 1000 nabi. Harus mau adzan. Orang yang adzan itu diberikan pahala 1000 pahala nabi. Hebat. Dua. Yang ketiga, wal imamu wazirullah. Yang ketiga adalah seorang imam, pemimpin sholat di masjid, di musola, itu hakikatnya adalah wazirullah, patihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam sholat Pak. Imam sholat ini kan sama dengan muadzin. Kalau memang tidak memenuhi standar persyaratan, maka adzannya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Gak semua orang bisa menjadi imam, karena mesti ada persyaratan yang memang berlaku dalam sholat, ya kan? Termasuk muadzin. Gak setiap orang bisa menjadi muadzin kalau tidak memenuhi standar persyaratan. Nah, sekarang imam, muadzin, pahalanya gede, tapi persyaratannya pun harus sesuai. Contoh imam sholat nih. Imam sholat itu syarat menjadi imam itu yang pertama adalah faqih, orang yang ngerti ilmu fikih dalam hal sholat. Minimal lah dalam konteks dia paham rukun sholat,
pembatalan sholat, sunat-sunat sholat minimal seperti itu sudah layak menjadi imam. Walaupun di bidang-bidang lain, di ilmu-ilmu lain ia gak paham, tapi di dalam sholat minimal rukun sholat, pembatalan sholat, sunat-sunat sholat, abad, terus sunat hayat dan lain sebagainya ia paham, maka sudah masuk standar persyaratan menjadi imam. Yang pertama tuh. Yang kedua adalah qori. Syarat imam itu qori, bacaannya fasih. Bacaannya fasih mulai dari lapad bismillah di Al-Fatihah sampai nun di waladhdallin, semuanya gak ada yang kelewat, termasuk makharijul huruf, termasuk dalam hal tajwid. Nah itu panjang pendeknya. Nah itu kan minimal dia sudah qori, maka sudah layak. Nah sekarang ada kasus ketika dua orang ini bertemu, Pak. Orang faqih yang ahli fikih ketemu dengan orang qori. Dalam satu masjid, satu musola ada dua orang, maka siapakah yang akan didahulukan? Apakah orang yang qori apa yang faqih? Itu kan? Nah maka yang didahulukan adalah orang yang faqih. Ketika orang faqih sudah tidak ada, berarti orang qori. Ya itu dua tuh. Nah, dua standar persyaratan imam. Minimal seperti itu, minimal. Jadi nggak sembarangan imam itu menjadi imam itu tidak gampang, karena akibatnya ataupun efeknya itu membawa jamaah. Ketika imam salah, ya sudah, berarti salah semua. Nah, syarat yang selanjutnya itu ada harus yang sudah menikah, Pak. Nah, artinya dalam hal ini, konteks ini adalah orang yang memang musabbab, itu bujangan, itu didahulukan sebelum orang yang sudah menikah. Nah ketika ada bujangan, secara santri lah kan masih bujangan, itu menjadi imam. Nah itu kurang afdol kalau memang di situ ada yang sudah menikah, punya istri. Kenapa alasannya? Takutnya nanti ketika ia sholat menjadi imam, yang ada di pikiran dia kawin, bukannya punya surat malah kawin. Itu pikiran seperti itu. Nah ini untuk menarik kehusuan dalam sholat karena membawa jamaah. Gitu. Yang selanjutnya ada di situ orang yang memang gak banyak hutang. Nah ini orang yang gak banyak hutang dengan orang yang banyak hutang, maka yang diutamakan adalah orang yang tidak punya hutang menjadi imam. Karena dalam sholatnya takutnya, dalam sholat itu dia data nih, hutang saya nih sekian, ke warung sekian, kreditan sekian, wah kacau dalam sholatnya, Pak. Nanti jamaahnya pada kacau, imamnya udah kacau. Allahu karim, emang gampang jadi imam. Itu sebagian syaratnya imam itu kalau gak salah 10 diantaranya itu. Nah udahlah itu ya. Nah, ini pun alhamdulillah ya, di kita masih ada orang yang mau menjadi imam, ini luar biasa. Takutnya nanti di sini sholat berjamaah tapi nggak ada imam, kan ujung-ujungnya ya bubar lah, nggak ada imam kan repot. Alhamdulillah, tapi usahakan minimal kita qori lah, minimal qori, bisa membaca Fatihah dengan benar. Dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir itu minimal Fatihah kita beresin. Masalah surat mau salah atau enggak ada masalah, yang penting Fatihah dalam sholat itu. Nah ini pahalalanya adalah wajirullahi ta'ala yu'tihi bikulli sholatin sawaba alfi siddiqin. Orang yang menjadi imam sholat, pahalanya itu sama dengan pahalanya 1000 orang yang siddiqin, ahli surga. Hebat. Nah yang selanjutnya adalah wal alimu wakilullahi ta'ala. Orang yang alim yang mendapatkan pahala luar biasa itu adalah orang yang mengajarkan ilmu. Hakikatnya adalah wakilullahi ta'ala, wakilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi bikulli hadisin nuron yaumal qiyamah. Allah akan memberikan dari setiap ucapan yang ia keluar dari mulut pengajar tersebut, guru ngaji tersebut, nuron yaumal qiyamah, cahaya di hari kiamat. Satu kata ia ajarkan kepada jamaah, satu kata ia ajarkan kepada santri, maka nanti di hari kiamat satu kata itu akan menjadi cahaya di hari kiamat, penerang di hari kiamat. Nah menjadi mu'alim, menjadi pengajar ngaji, ini pahalanya sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, akibatnya pun, efeknya ini berbahaya. Dalam Al-Quran jelas, kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun.
Allah sangat membenci, Allah sangat tidak menyukai kepada orang yang ia bisa ngomong tapi ma taf'alun, ia tidak mengerjakan. Ngomongnya bisa, ngomong doang bisa, tapi ngerjakan, mengamalkan ilmunya nggak bisa. Nah ini bahaya, kaburo maktan, Allah sangat benci. Di situ bahasanya kaburo maktan, ada maktan, berarti sangat-sangat dibenci oleh Allah orang yang pintar ngomong tapi ia tidak pernah mengamalkan apa yang ia omongkan. Contoh kecil lah, Pak RT. Wahai warga, ayo ayo kerja bakti, wah guar, dianya tidur di rumah. Nah ini kan kita jengkel kan, apalagi Allah mendakwakan ilmu Allah, mendakwakan mukjizat daripada Kanjeng Nabi, dibicara-bicarakan tapi ia tidak mengamalkan. Ini ibarat seperti ilmu lilin Pak, lilin, coba Bapak lilin nyalakan, ia bisa menerangi orang lain, lama-lama dia habis, gak ada manfaatnya. Bahkan itu dicela oleh para ulama, barang siapa yang pintar ngomong tapi tidak pernah melaksanakan, ini adalah dosa yang paling besar. Ngeri. Sebenarnya itu ceramah Pak, hakikatnya itu ceramah itu bonus sebenarnya, bonus. Jadi yang diceramahkan itu adalah perkara yang memang sudah diamalkan, baru bisa diceramahkan. Karena sekarang kan banyak orang yang pintar ngomong, pintar ceramah belum tentu pengamalannya. Padahal ceramah itu adalah hanya sepintas bonus. Kalau kita sudah bisa mengerjakan, baru kita beritahu kepada orang. Sebelum kita mengamalkan, jangan mau kita memberitahu kepada jamaah atau kepada orang lain, karena kita pun belum tentu bisa melaksanakan. Jangan sampai seperti kita, ilmunya ilmu lilin, menerangi tapi kitanya mati. Seperti orang kan, ayo tahajud pahalanya gini. Padahal setiap malam dia kerek. Ini menjadi kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Maka banyaklah di akhir zaman nanti bakal keluar ulama-ulama yang pintar dalam hal segi bahasa, pintar ilmunya, tapi dicap oleh Allah ulama yang paling jelek. Ini dikhawatirkan menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dalik. Tapi sebaliknya, kita punya ilmu sedikit terus kita amalkan, kita dakwahkan, maka setiap hadisan nuron yaumal kiamah, setiap yang diomongkan menjadi cahaya di hari kiamat. Wa kasbullahi lau bikulli hadisin ibadat alpisanatin, setiap ucapan yang dia keluarkan, setiap perkara yang dia keluarkan dalam hal ilmu agama itu sama dengan ibadat alpisanatin, sama dengan 1000 ibadah, 1000 tahun ibadah. Bapak ngajar ngaji walaupun alif-alifan, alif, ba, ta, sa, nah itu sama dengan Bapak ibadah 1000 tahun. Jangan jauh, ajarkan kepada anak-anak kita, itu pun sudah transfer ilmu, sudah luar biasa. Nah yang terakhir adalah wal muta'allimuna minar rijali wan nisa, yang mendapatkan pahala yang sangat luar biasa itu adalah wal muta'allimun, orang yang berangkat, orang yang duduk di majelis taklim dengan tujuan mencari ilmu seperti ini. Dari siapa? Minar rijali wan nisa, dari golongan laki-laki ataupun perempuan, ketika duduk di majelis ilmu, ketika hadir di majelis ilmu, paham gak paham, ngerti gak ngerti, tidur gak tidur, khodamullah, itu adalah khodamnya Allah Subhanahu wa taala. Khodam Pak hakikatnya. Bapak duduk di sini nih, mau ngerti atau tidak ngerti, mau masuk ilmu atau enggak masuk ilmu, yang penting Bapak duduk di sini, minum teh manis, pulangnya bawa nasi uduk, itu sama dengan khodamullah, itu hadimnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidur dapat pahala tetap, daripada tidur di rumah. Nah kan mending tidur di musola. Paling enak itu kan. Nah, ini pahalanya adalah pama jazauhum. Kata Allah, tidak ada pahala bagi mereka yang hadir di majlis ilmu itu illal jannah, kecuali surga. Udah apa beres? Bapak duduk di sini ngaji, paham gak paham, pulang surga udah.
surga. Alhamdulillah, tinggal kita istiqomahkan. Kita nggak bisa menjadi orang-orang seperti ini, minimal kita usahakan pengen yang mana. Karena semuanya ini 5 golongan ini termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, termasuk orang yang adzan. Nah, ini kita akan bahas adzan sebenarnya ya, karena ada hadis ini kita bahas sebentar. Nah, ini masalah adzan. Yughfiru lil muadzin muda sautihi walahu mislu ajri man shalla ma'hu min ghairi ayyang kuso. Kata Kanjeng Nabi, diampuni orang yang suka adzan, muadzin yang mengumandangkan adzan, setiap dosa yang ia laksanakan di zaman dulu, muda sautihi, setiap kalimat adzan yang ia lontarkan dari mulai lafaz Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, selama suara dia masih terus memanggil, maka setiap itu pula malaikat memintakan ampunan. Wih, hebat orang adzan, Pak. Walau misla ajri man sholamahu. Pahala yang kedua adalah ia mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat mahu beserta dia. Ketika Bapak adzan, suara adzan itu menjadi penebus dosa. Ketika selesai adzan, orang-orang sholat ke masjid, orang-orang sholat ke musola untuk melaksanakan berjamaah, maka pahala sholat berjamaah yang hadir ke situ bagi muadzin itu sama pahalanya dengan orang yang sholat. Setiap sholatnya Allah berikan pahalanya kepada muadzin. Ayang kuso min ujurihim sayun, tidak dipotong sedikit pun. Nah, ini hebat orang yang selalu mengumandangkan suara adzan. Nah, ini di antaranya para hadirin wasyurito fihima, syarat adzan. Nah, ini tadi tidak sembarangan orang bisa mengumandangkan adzan, harus memenuhi standar persyaratan. Di antaranya syarat adzan dan syarat iqamah. Wasyurito fihima, disyaratkan adzan dan iqamah, ai fi kulli minal adzani wal iqamati samaniyatun, 8 syarat. 8 syarat menjadi muadzin, 8 syarat menjadi orang yang mengumandangkan adzan, dan 8 syarat bagi orang yang mengumandangkan iqamah. 8 syaratnya. Minha salasatun fi fi'lihima, yang dari 8 perkara ini menjadi syarat muadzin, 3 diantaranya adalah berlaku bagi orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang mengerjakan adzan, orang yang mengumandangkan adzan, syaratnya ada 3. Ini yang mengerjakan. Yang pertama, orang yang mengumandangkan adzan itu harus al-islamu, orang yang beragama Islam. Atu fala yasihani minal kafirin li anna fi ityanihi bihi manau istihjain. Maka enggak sah orang non muslim yang mengumandangkan adzan, orang yang tidak beragama Islam. Sebagus apapun suara orang non muslim, ketika mengumandangkan suara adzan, maka fala yasihani, enggak sah, baik iqamat ataupun adzan, enggak sah. Sebagus apapun orang yang bukan Islam, maka enggak sah salatnya. Bapak tahu yang lagi viral itu siapa? Itu anak kecil itu yang suaranya bagus. Nah, tahuan tuh fans beratnya si Farel itu kan agamanya bukan agama Islam, tapi mengumandangkan adzan. Nah, maka adzannya enggak sah. Lah, ini gimana? Hukum jelas kok fikih. Fala yasihani lil kafirin, tidak ada sah bagi orang yang mengumandangkan adzan bagi orang yang di luar Islam, walaupun dia mempunyai suara bagus. Akhir zaman, Pak, udah macam-macam akhir zaman. Allahu karim. Tujuannya adalah istihjain, karena suaranya ada, karena tujuannya adalah untuk istihja, untuk hanya main-main. Padahal adzan itu bukan untuk dimain-mainkan. Hakikatnya panggilan adzan adalah panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar suara papujian adzan, Allahu Akbar, Allah. Hakikatnya itu pas suara panggilan Allah hakikatnya. Makanya dalam satu hadis kan dikatakan, barang siapa yang mendengar suara adzan terdengar di telinganya, tapi ia gak mau berangkat untuk menuju sholat, maka nanti di hari kiamat dari lubang telinganya Allah tubles memakai panah besi dari api neraka. Allahu karim. Hai, ini adzan
Jangan sampai kita meremehkan adzan. Hakikatnya adzan itu adalah panggilan Allah. Ketika kita mendengar suara adzan, kita enggak berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka nanti di hari kiamat lubang telinganya Allah tubles dengan panah dari api neraka. Allahu Karim, tembus. Ya Allah, ya Karim. Mengeri kalau kita baca hadis itu, ngeri. Nah, ini tidak sah orang yang adzan itu orang selain Islam. Yang kedua, syarat yang kedua adalah watamyizu walau sobian. Syarat yang kedua adalah orang yang tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang balik dan punya akal. Berarti tidak sah adzan bagi orang gila. Nggak sah tuh orang gila adzan, nggak sah. Orang yang punya otaknya miring sebelah, ya misalkan ngawur gitu. Kadang hari ini benar, besok nggak benar. Nah, itu nggak sah, bukan tamyiz, maka nggak sah. Walau sobian, walaupun yang mengumandangkan adzan itu adalah anak kecil. Tapi kalau anak kecil sudah paham mana yang benar mana yang salah, maka sah si anak kecil untuk mengumandangkan adzan. Maka timbullah dari sini ketika ada dua golongan ini adzan, tadi satu orang kafir, dua orang gila adzan di masjid, di musola, maka satu adzannya nggak sah, yang kedua wajib untuk mengulangi adzan tersebut, wajib adzan 2 kali bagi orang yang benar. Maka tadi nggak sah, ya, itu berarti wajib adzan kembali. Nah, 2 tuh. Wadukuratu, yang ketiga syarat adzan itu adalah wadukuratu, harus berpangkat laki-laki atau berjenis kelamin laki-laki, walau abdan, walaupun abid. Idza kana al adanu li ghairi nisa amalahuna falayasihu minhuna, maka enggak sah bagi seorang wanita untuk mengumandangkan adzan. Enggak sah ya. Ya, berarti kalau enggak sah berarti wajib untuk diulang kembali. Yes. Wa min awmisatun fi datihima. Adapun syarat adzan bagi orang yang mengerjakan nih, bagi orang yang suka adzan, ketika 5 perkara ini, 5 syarat ini, maka sah untuk dikumandangkan adzan. Ini adalah datnya orang yang mengumandangkan adzan. Yang pertama syaratnya adalah tartib. Adzan itu harus tertib. Wali anna tarkuhu yuhimu la'ba wa yuhilu bil i'lam. Ketika adzan enggak tertib, maka adzannya enggak sah. Orang muslim adzan tapi enggak tertib, tetap adzannya enggak sah. Adzan itu kan sudah diatur dari Kanjeng Nabi, mulai dapatnya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Nah, itu kan tertib kan? Ketika ada seseorang yang adzan, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Nah, enggak tertib. Asyhadu alla ilaha illallah fala yasihu, maka ora sah iku adzan. Enggak sah adzannya. Wajib untuk diulangi. Kalau ada hal seperti itu, takutnya tujuannya lakba, takutnya itu adalah main. Sedangkan adzan adalah bil i'lam, tujuannya untuk memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Makanya wajib tertib. Satu itu syarat adzan. Yang kedua, syarat adzan itu adalah wawalaun, harus terus menerus dari kalimat satu ke kalimat berikutnya. Jangan sampai ada fasol, pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, pemisahnya itu lama. Jadi harus terus menerus. Contoh, Allahu Akbar, ngerokok dulu sebatang. Habis sebatang asyhadu alla ilaha illallah, ngopi segelas. Wah, nah ini enggak sah adzannya, Pak. Enggak sah karena ada pemisah yang lama. Fala yafsilu baina kalimatihima bisukutin au kalamin tawilin, baik itu berhentinya dengan aktivitas au kalamin, atau berhentinya pemisahnya dengan ngobrol, tawilin dengan yang panjang, maka itu adzannya enggak sah. Allahu Akbar. Ada temen yang ngobrol sini, ngobrol dulu. Lanjutin.
asyhadu alla ilaha illallah, ngobrol lagi. Nah itu nggak sah, adannya nggak sah. Kebayang kalau ada adan seperti itu. Wa kharaja bil tawil al yasir minhum walau amdan, maka nggak apa-apa ngobrol yang sedikit walau amdan, walaupun disengaja, nggak apa-apa. Nah ini nggak apa-apa nih, ini sah saja adan seperti ini. Allahu akbar, datang satu orang, tolong nyalain kipas. Asyhadu alla ilaha illallah, bawa rokok nggak? Nah tapi kayak itu kan sengaja, tapi pemisahnya nggak lama. Nah itu maka itu nggak apa-apa, asal jangan terdengar pakai mic. Allahu akbar, bawa rokok nggak gitu kan? Edan, stres ini Pak. Tuh muadzin stres. Allahu akbar itu nggak ada masalah artinya ya, walaupun tak ada selingan sedikit, tapi nggak lama itu nggak masalah. Walau amdan, walaupun sengaja. Nah, dua. Syarat yang ketiga adalah wajahrun lil jamaah. Syarat adan itu harus dikumandangkan dengan suara yang keras, dengan suara yang kenceng. Li jamaatin, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa yahsulu aslu sunnati bi mujarradi raf'i fawqa ma yasma'u nafsahu. Dengan ukuran kencangnya ini seberapa? Dengan ukuran ia bisa mendengarkan, ia bisa mengeluarkan suara sekira-kira terdengar oleh jamaah au ahadan minal musallin, ataupun hanya satu orang, asalkan kedengar. Nah, kalau sekarang kan enak, suara pelan aja bisa kenceng, ada bantuan speaker atau mic. Ya kalau zaman dulu kalau bukan suara yang keras itu maka enggak sah adannya Pak. Itu untuk tujuan sholat berjamaah. Adapun nanti di luar sholat berjamaah, contoh seperti adan apa? Adan mau menguburkan jenazah. Nah itu kan gak usah keras-keras. Terus adan ketika kita akan bepergian, mau umroh, mau mudik, itu kan sunat adan. Maka adannya jangan kenceng-kenceng karena nggak akan sholat. Terus adan ketika ada angin puting beliung atau hujan gede yang sangat menakutkan, kita akan sunat untuk adan. Maka adannya jangan keras-keras. Beda dengan adan yang memang ini memberitahu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Syaratnya adalah wajahrun, harus dengan suara yang keras. Tapi ukuran kerasnya gimana? Wa kamalu sunnati ya ukuran normal lah. Jangan sampai saking ada syarat bahwa yang mengumandangkan adan itu dengan suara keras sampai mic hancur gara-gara suara keras. Allahu akbar saking kerasnya. Nah itu bila masyakoh, ada masyakat, maka itu tetap tidak dibenarkan. Tetap dengan standar pengeras suara seperti itu. Nah, syarat yang keempat adalah wa waktu aiduhulu li anal qasdal i'lam. Syarat adan itu adalah harus sudah masuk waktu sholat. Li anal qasdal i'lam, karena sesungguhnya pekerjaan muadzin adan itu lil i'lam, untuk memberitahu bahwa sholat sudah datang atau sudah masuk waktu. Maka nggak sah ketika ada seorang muadzin mengumandangkan adan di luar waktu sholat. Bapak adan jam 5 sore nggak sah. Bapak adan jam 11 siang, maka adannya li goeri adannya subhin. Nah kecuali dua adan subuh, nah ini dibolehkan, ya kan? Adan itu nggak sah Pak ketika tidak masuk waktu sholat. Tapi ada adan di luar waktu sholat, itu diperbolehkan, bahkan pakai pengeras suara pun nggak apa-apa. Adan apa itu? Adaniyah subhi, adan dua subuh, bahasa di sini adan dua subuh, berarti di waktu subuh ada dua kali adan. Fa inna adanal awal li subhi yadhulu binisbil lail. Yang pertama adan subuh itu yadhulu binisbil lail, itu masuk 1/6 malam. Binisbil lail, nisbi itu pertengahan malam. Ya sekitar jam 3 jam 4 lah, jam 3 kalau sekarang kan di waktu sahur Pak, waktu sahur. Nah itu silakan adan awal. Kalau dulu di kampung bahkan di pesantren itu adannya 2 kali. Yang pertama jam 3 Allahu akbar, tapi nggak qomat. Jangan qomat di situ karena nggak ada sholat, nggak ada sholat. Nah ini kan hati-hati nih, adan dan iqomat
itu nggak mesti satu paket. Ada yang memang adzan tapi nggak ada dengan iqamat. Contoh ini adzan awal, adzan di waktu sahur. Itu silakan adzan jam 3 Allahu Akbar silakan adzan awal. Nggak apa-apa. Tapi jangan komatkan, di situ nggak ada sholat. Wa yahrumu qablahu, dan haram adzan di sebelum tengah-tengah lail. Sebelum jam 3 Bapak adzan, jam 12 malam adzan dengan dalil ini adzan awal jam 12 malam. Wa yahrumu, haram karena mengganggu orang yang tidur. Jam 1 Bapak adzan, haram. Jam 2 Bapak adzan, haram. Jam 3 Bapak adzan, sok silahkan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kan perkara yang bagus itu belum tentu bagus, ada tempatnya. Ngaji Quran pun bisa haram, Pak. Bapak ngaji Quran jam 12 malam, jam 1 Bapak pakai pengeras suara kenceng, bahkan jadi kori jam 1 malam di musola, di masjid. Nah, orang-orang tidur, maka ngaji Qurannya menjadi haram. Dalam artian haram ini bukan ngaji Qurannya, tapi waktunya ini mengganggu, mengakibatkan orang lain, merugikan. Nah, itu ada seperti itu. Allahu Akbar. Termasuk ini adalah adzan. Wa yahrumu qablahu, maka haram adzan dikumandangkan sebelum waktu sahur. Nah, silahkanlah untuk adzan ya. Fala tasihu qablahu walau lisubin, maka enggak sah adzan sebelum waktu sahur, walau lisubin, walaupun itu untuk waktu subuh. Yes. 4. Nah, yang terakhir, syarat adzan itu adalah wa bi istirati allayatula faslun urfan bainaha wa baina fa'lis salat. Nah, syarat yang selanjutnya adalah jangan sampai ada pemisah yang lama urfan, menurut adat, bainaha wa baina fa'lis salat, antara iqamat dan mendirikan salat. Nah, berarti ini iqamat, ini syaratnya. Jarak iqamat ke waktu salat itu iqamat bisa menjadi gugur, artinya bisa tidak menjadi sah ketika pemisahnya lama. Bapak selesai adzan, biasa sholat sunat 15 menit atau 20 menit nggak apa-apa, kan nggak ada pemisah, Pak, antara adzan dengan iqamat. Silakan pemisahnya lama nggak masalah, 1 jam kek atau 2 jam kek. Kalau di Purwokerto dulu, Pak, di almarhum di Purwokerto itu sholat duhur itu 1:30, adzannya jam 12. Tuh, coba Bapak masuk ke pesantren di mana di Purwokerto, adzan jam 12 normal, sholat sunat santri, Allahu Akbar, selesai sholat sunat berbaris. Nanti komat jam 1:30, berarti kan lama, hampir 1 jam setengah, 1:30 baru komat sholat. Ini pesantren Purwokerto istiqomah sampai sekarang. Nah, berarti nggak ada pemisah, artinya nggak ada masalah ketika adzan dan iqamat jaraknya jauh. Tapi yang menjadi tidak sah itu bainaha wa baina fa'li salat, antara iqamat dan salat. Ini iqamat bisa menjadi gugur, wajib diulangi ketika pemisahnya lama. Bapak qomat, Allahu Akbar, selesai qomat, tengok nggak ada imam, yang maju nggak ada, nungguin aja. Padahal qomat udah dapat 15 menit, berarti kan pemisahnya sudah lama dong. Datang imam, maka wajib qomat kembali. Karena qomat yang pertama tadi pemisahnya lama, maka syaratnya adalah antara iqamat dan sholat itu jaraknya jangan terlalu lama. Kalau lama berarti sudah gugur, wajib untuk diulang kembali iqamatnya. Nah, seperti itu para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat adzan dan syarat-syarat menjadi muadzin sudah kita beberkan bersama, tinggal kita bahas tentang masalah kesunahan adzan seperti apa. Nah, monggo sebelum saya tutup ada pertanyaan di masalah adzan dan iqamat. Monggo silakan.
adzan awal tidak sah. Ya. Pertanyaannya adalah adzan awal untuk membangunkan. Ya. Nah, yang saya bilang tadi itu nggak apa-apa, adzan awal itu kan boleh kan ya? Bahasanya kan boleh. Yang tidak boleh itu adalah adzan di sebelum waktu sahur, itu menjadi haram. Seperti jam 12, jam 1 kan. Nah, itu kan nggak sah adzannya, bahkan haram seperti itu. Adapun adzan di waktu sahur jam 3 yaitu boleh-boleh saja, asal jangan ada iqomat. Nah, seperti itu pandang. Jadi silakan sah-sah saja, sah. Bahkan dibolehkan kok, dibolehkan. Sama konteksnya dengan adzan Jumat. Adzan Jumat kan dua. Yang pertama adzan awal, yang kedua adzan Jumat. Nah, yang menjadi adzan yang sebenarnya terjadi Jumatnya itu adalah di adzan yang kedua. Adzan yang pertama itu mengumpulkan jamaah supaya masuk ke masjid, sudah memenuhi standar, ada 40 misalkan Imam Syafi'i kan. Nah, baru setelah 40 kumpul baru adzan yang kedua. Nah, ini sama dengan sholat dengan adzan yang adzan awal tadi. Ya silakan, nggak apa-apa. Bahkan bagus kok seperti itu. Saya malah mendukung jam 3 itu ada adzan gitu kan. Biar orang-orang yang malas, wah sudah subuh, pergi ke musola, tengok-tengok, weh nggak ada orang. Nah, itu. Nah, ini bagus untuk membangunkan qiyamul lail. Ya, baguslah. Jadi bagus, saya dukung. Karena di kampung saya pun sama, Pak. Ada adzan jam 3 itu ada adzan. Nah, berarti kalau udah adzan, berarti ini sudah waktu sahur. Nah, minimal lah kita 3 rakaat witir. Nggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat witir untuk bangun. Nah, itu tujuannya seperti itu, bagus. Monggo ada lagi. Jadi intinya diperbolehkan ya, pandang ya. Diperbolehkan dan tidak ada yang melarang. Yang melarang itu adalah adzan sebelum waktu sahur. Nah, itu tidak boleh. Ya, monggo ada lagi. Cukup. Ya. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang beruntung yang mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.